Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya lagi dengan Bapak Yusuf Abrori dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 semester genap. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mempelajari materi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang nanti kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari materi KD 3.7, yakni tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi. Baiklah anak-anakku yang saya banggakan, ada baiknya kita terlebih dahulu memahami indikator pencapaian KD 3.7 kali ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, menyebutkan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Yang ketiga, menunjukkan contoh-contoh perilaku meneladani keteguhan Rasul Ulul Azmi. Dan yang keempat adalah menyimpulkan kisah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Demikianlah beberapa IPK. Baiklah anak-anakku yang saya banggakan, indikator pencapaian kompetensi yang pertama adalah pengertian Rasul Ulul Azmi. Kata Ulul Azmi berasal dari bahasa Arab, yaitu ulul, yang artinya orang yang memiliki, dan azmi, yang artinya cita-cita yang mantap atau teguh. Menurut Sirajuddin dalam buku Ensiklopedia Islam menyebutkan bahwa Ulul Azmi artinya orang-orang yang mempunyai kemauan kuat dan teguh. Jadi, secara istilah, Rasul Ulul Azmi berarti Rasul atau Nabi pilihan yang memiliki keteguhan hati, lapang dada, dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Adapun yang termasuk Rasul Ulul Azmi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi yang kedua adalah keteguhan Rasul Ulul Azmi. Rasul atau Nabi yang termasuk dalam kelompok Ulul Azmi ini adalah Rasul atau Nabi yang memiliki ketabahan atau kesabaran yang luar biasa dan mempunyai ketetapan atau keteguhan hati sekalipun dengan susah payah dan sangat berat dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku yang saya banggakan, berikut ini akan saya sampaikan beberapa kisah tentang ketabahan, keteguhan, dan kesabaran para Rasul Ulul Azmi. Yang pertama adalah keteguhan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama kurang lebih 950 tahun, tetapi yang beriman 80 orang, jumlah yang sangat tidak seimbang dengan lamanya beliau berdakwah. Namun Nabi Nuh alaihissalam dengan kesabaran dan ketabahannya tetap terus menyeru kaumnya agar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pada akhirnya azab didatangkan oleh Allah berupa banjir besar dan menyelamkan semua orang yang tidak beriman, termasuk istri dan anaknya sendiri. Baiklah, yang kedua adalah keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berdakwah adalah ditentang oleh Raja Namrud. Dan suatu ketika karena Nabi Ibrahim menghancurkan berhala sesembahan kaumnya, beliau dihukum bakar oleh Raja Namrud. Baiklah, yang ketiga adalah keteguhan Nabi Musa alaihissalam. Keteguhan Nabi Musa alaihissalam dalam berdakwah adalah ditentang oleh Raja Fir'aun. Dan suatu ketika Nabi Musa bersama pengikutnya dikejar-kejar akan burung sampai di Laut Merah, dan binasalah Raja Fir'aun dan para bala tentaranya tenggelam di Laut Merah. Berikutnya yang keempat adalah keteguhan Nabi Isa alaihissalam. Keteguhan Nabi Isa alaihissalam dalam berdakwah adalah ditentang dan dimusuhi oleh kaum Yahudi. Mereka memfitnah Nabi Isa alaihissalam sehingga dihukum salib oleh Raja Romawi, Raja Pilatus. Sebenarnya yang disalib bukanlah Nabi Isa, melainkan Yudas Iskariot yang diserupakan oleh Allah seperti Nabi Isa alaihissalam. Baiklah, yang terakhir adalah keteguhan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keteguhan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah adalah ditentang dan dimusuhi oleh suku Quraisy di Mekah. Bahkan mereka berupaya membunuh beliau. Di saat kondisi seperti inilah beliau ditinggal wafat oleh orang-orang yang paling mendukung dakwahnya, yakni istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Kemudian beliau juga pernah dilempari batu dan kotoran ketika berdakwah di Taif. Baiklah anak-anakku yang saya banggakan, berikutnya kita akan membahas indikator pencapaian kompetensi dasar yang berikutnya, yakni tentang sifat atau perilaku yang bisa diteladani dari kisah Rasul Ulul Azmi. Yang pertama adalah sabar, yang kedua ikhlas, yang ketiga adalah ikhtiar, yang keempat tawakal, dan yang terakhir adalah pendirian. Itulah beberapa sifat-sifat yang bisa kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari kisah Rasul Ulul Azmi tersebut. Baiklah anak-anakku yang saya banggakan, tibalah kita pada indikator pencapaian kompetensi yang terakhir, yakni tentang hikmah dari kisah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Yang pertama adalah bertambah yakin bahwa Rasul itu benar-benar manusia utusan Allah. Yang kedua, sabar dan tabah dalam menghadapi setiap permasalahan hidup. Dan yang ketiga adalah ikhlas menerima segala ujian dan cobaan yang kita alami. Demikianlah beberapa hikmah dari kisah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Demikianlah materi KD 3.7 yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.